Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Rama Hidayat. SMPN Negeri 2 Padang Panjang akan membahas terkait dengan materi bab pola bilangan pertemuan kedua. Untuk menjawab latihan ini yang harus kalian ingat, yang pertama adalah materi terkait dengan menentukan 3 bilangan genap atau ganjil berurutan, yakni A kurang 2, A dan A tambah 2. Selanjutnya terkait dengan barisan aritmatika yang harus kalian ingat, yaitu rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, dimana UN adalah suku ke N, A atau lebih kita kenal dengan suku pertama, sedangkan B adalah beda. Oke, mari kita bahas dan pelajari bersama-sama 5 tugas pertemuan kedua matematika. Pembahasan latihan atau tugas pertemuan kedua. Oke, kita copy terlebih dahulu supaya soalnya dapat kita lihat. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 168. Kita tulis lagi. Jawaban tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 168. Yang harus kalian ingat terlebih dahulu tadi Bapak telah menjelaskan, yaitu terkait dengan A kurang 2, A dan A tambah 2. Terkait dengan 3 bilangan genap atau ganjil berurutan pada PDF yang telah Bapak berikan di web sekolah. A sebagai bilangan tengahnya, A tambah 2 dan A kurang 2. Oke, kita tulis. Sehingga 3 bilangan tersebut kita jumlahkan. A kurang 2 ditambah A tambah A tambah 2 sama dengan 168. Kita jumlahkan variabelnya A tambah A tambah A sehingga diperoleh 3A. Nah, kurang 2 tambah 2 sama dengan 168, sehingga diperoleh, karena negatif 2 tambah 2 hasilnya 0, maka diperoleh 3A sama dengan 168. A sama dengan 168 dibagi 3, A sama dengan 56. Kita lanjutkan. Diperoleh A sebagai nilai tengah dari 3 bilangan tersebut ada 56, sehingga A kurang 2, 56 dikurangi 2 sama dengan 54. A tambah 2 sama dengan 56 ditambah 2 sama dengan 58. Sehingga diperoleh 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan
168. Nah, 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 168 adalah 54, 56, dan 58. Anda bisa cross check kembali apakah benar 3 bilangan ini berjumlah 168. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Sama, kita copy dulu sehingga kita bisa lihat soalnya. Soalnya adalah tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 99. Nah, 3 bilangan ganjil berurutan jumlahnya sama dengan 99. Ingat kembali tadi yang terkait dengan A kurang 2, A dan A tambah 2. Pengoperasiannya sama 3 bilangan genap dan ganjil itu. Kita menggunakan A kurang 2, A dan A tambah 2. Maka kita jumlahkan A kurang 2 tambah A tambah A tambah 2 sama dengan 99. Variabelnya kita tambahkan A tambah A tambah A sehingga menghasilkan 3A, kurang 2 tambah 2 hasilnya 0 sehingga diperoleh 3A sama dengan 99. Kita lanjutkan, A sama dengan 99 kurang 3, diperoleh nilai tengahnya A sama dengan 33. Maka diperoleh A sama dengan 33, maka A kurang 2 sama dengan 33 dikurang 2 sama dengan 31. A tambah 2 sama dengan 33 ditambah 2 sama dengan 35. Sehingga diperoleh 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 99 adalah 31, 33, dan 35. Anda sekalian bisa cross check kembali apakah benar 3 bilangan ini berjumlah 99. Nah, 31, 33, 35. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Copy kembali soalnya. Perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, soalnya perhatikan barisan bilangan tersebut berikut. Kita tulis kembali. Barisan bilangannya yaitu 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukan suku kelima. Nah, lambangnya kan U5. Yang kedua, suku ke-50 atau kita lambangkan dengan U50. Jawaban A, U5. Kita ingat lagi rumus yang kita gunakan untuk menentukan UN, atau kita akan mencarikan U5 dan U50 sehingga kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A, ya,
Nah, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, lihat nih. Mana A-nya, mana N-nya, mana B-nya. Kita lihat. Karena kita mencari U5, sehingga N-nya otomatis kita ganti dengan 5. Nah, kita tulis lagi barisan bilangannya. 2, 5, 8, 11. Untuk kalian lebih paham, mana A, mana B, dan mana N. Nah, 2 sebagai suku pertama atau kita lambangkan dengan A. Sedangkan dari suku pertama ke suku kedua bedanya 3. Dari suku kedua ke 3 itu bedanya 3. Sedangkan dari suku ketiga ke suku keempat bedanya 3 juga. Otomatis beda dari barisan bilangan ini adalah 3. Sehingga U5 dapat kita peroleh dari 2, tadi A-nya, N-nya kita ganti dengan 5. 5 kurang 1 kali bedanya 3. Maka U5 sama dengan 2 tambah 4 kali 3. U5 sama dengan 2 tambah 12 karena 4 kali 3. U5 sama dengan 2 tambah 12 adalah 14. Sehingga diperoleh suku kelima dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11 adalah 14. Kita lanjutkan mencari U50. Nah, karena kita cari U50, otomatis N-nya adalah kita ganti dengan 50. Kita lanjutkan. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka U50 sama dengan A-nya tadi 2. Nah, suku pertamanya 2 tambah N-nya kita ganti dengan 50. 50 kurang 1 kali bedanya itu 3. Ya, 3. Kita ganti B-nya atau bedanya dengan 3. Kita lanjutkan. U50 sama dengan 2 tambah 49 dikali 3. U50 sama dengan 2 tambah 49 kali 3. Coba kita kalikan. 147 ya. 49 kali 3. Atau coba kita kalikan 49 kali 3. 3 kali 9 itu 27. 3 kali 4 12 tambah 2 147. Benar, berarti U50 adalah 2 tambah 147. Berarti 149. Sehingga dapat kita simpulkan suku kelima dari barisan 2, 5, 8, 11 adalah 14, sedangkan suku ke-50 adalah 149. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 4. Nomor 4. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. Delapan, 15, 22,
29 dan seterusnya. Nah, suku pertamanya itu 8, beda antara suku pertama dan suku keduanya 7. Begitu juga selanjutnya mempunyai beda 7, sehingga B atau bedanya kita ambil 7. Maka tentukan, pertanyaan dari soal yang keempat ini adalah suku ke-45 atau kita lambangkan dengan U45. Sehingga UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, dimana kita cari tadi U45, maka UN-nya kita ganti dengan U45 atau N-nya kita ganti dengan 45. Maka U45 sama dengan 8, A-nya itu 8 tadi, tambah N-nya 45 kurang 1 kali bedanya 7. Nah, maka U45 sama dengan 8 tambah 44 dikali 7. Nah, 44 kali 7, U45 sama dengan 8 tambah 308. U45 sama dengan 8 tambah 308, yaitu 316. Sehingga dapat kita simpulkan suku ke-45 dari barisan bilangan 8, 15, 22, 29 adalah 316. Kita lanjut ke soal yang kelima. Ini pembahasannya mungkin lebih sulit bagi Anda yang belum benar-benar paham, tapi mari kita coba untuk membahasnya. Nah, di sana tertulis nomor rumah. Nah, nomor rumah ini 327, lanjut 329, lanjut 331, lanjut 333. Nah, keempat bilangan ini membentuk suatu barisan aritmatika. Nah, barisan bilangan aritmatika. Sehingga kita otomatis bisa menentukan mana A, mana beda, dan menjawab soal A dan B. Nah, soal A-nya ini pada blok yang sama, urutan keberapa kah nomor rumah atau rumah bernomor 359. Jadi kita menentukan rumah nomor 359 ini pada urutan keberapa. Nah, pada N keberapakah rumah nomor 359? Nah,
tadi Bapak bilang 327 ini kan bisa sebagai suku pertama. Sedangkan beda di antara sukunya itu adalah 2. Otomatis 359 ini bisa kita tentukan dia sebagai UN. Nah, UN sama dengan 359. Tapi N keberapakah 359 ini? Nah, UN berarti kita pada soal yang pertama atau A ini mencari N atau urutan keberapakah rumah bernomor 359. Jawab. Aplikasikan soal ini kepada rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Kita lanjut. Tadi kita telah menentukan bahwa UN-nya ini adalah 359. Sedangkan A-nya ini adalah 327. N-nya ini kan belum diketahui, berarti kita tulis tetap N kurang 1. Sedangkan bedanya adalah 2. Nah, N-nya belum diketahui kan, N keberapakah? Nah, belum diketahui. Nah, kita salin lagi, 359 sama dengan 327 ditambah. Nah, kita lihat ada tanda kurung, lalu di luarnya ada 2 nih. Berarti ini adalah operasi perkalian. Nah, operasi perkalian berarti masing-masing N dan negatif 1 ini dapat operasi perkalian kedua ini, ke bilangan 2 maksudnya. Berarti masing-masingnya kita kalikan. N kurang N dikali 2 berarti 2N. Nah, lanjut, negatif 1 dikali positif 2 berarti adalah negatif 2. Lanjut, 359 sama dengan 327, kita pindahkan nih negatif 2 nya ke depan, kurang 2 tambah 2N. Jadi 327 kita kurangkan dulu, jadi diperoleh 325 ditambah 2N. Nah, karena kita hanya mencari N keberapa, berarti yang bisa kita operasikan yaitu 359, sedangkan 325-nya kita pindah ruaskan, atau ruas kiri dan ruas kanannya kita kurangkan dengan 325. Nah, awalnya kan 325 ini bernilai positif. Kalian juga kenal dengan pindah ruas. Kalau pindah ruas positif, maka tandanya menjadi negatif. Sehingga 359 dikurangi 325 sama dengan 2N, kita peroleh 34 sama dengan 2N. Nah, yang kita butuhkan kan hanya N, bukan 2N. Maka 2N ini kan operasi perkalian, pindah ruas jadi operasi pembagian. Sehingga 34 dibagi 2
sama dengan N diperoleh 17 sama dengan N. Sehingga kita peroleh rumah nomor 359 ini pada urutan ke-17. Kita lanjutkan ke poin B. Lanjutkan ke poin B. Pada blok yang sama, nomor berapakah urutan ke-14? Nah, kita lihat rumah ke-14 itu pada blok tersebut bernomor berapa. Nah, berarti yang kita tanya itu N ke-14 itu atau rumah berurutan ke-14 itu bernomor berapa. Nah, kita aplikasikan seperti pada poin A ini, rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, di mana A nya itu tadi 327 dan beda di antara sukunya itu adalah 2. Nah, kita salin lagi nih. A nya 327, B nya itu 2, maka kita cari UN di mana N nya ini 14, di mana UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. U ke-14 atau suku ke-14 sama dengan 327 ditambah N nya itu 14 dikurang 1 dikali 2. U14 sama dengan 327 ditambah 13 dikali 2. U14 sama dengan 327 tambah 13 kali 2 itu 26. Sehingga diperoleh U14 sama dengan 327 tambah 26 itu kan 353. Sehingga kita peroleh pada blok yang sama, nomor berapakah urutan ke-14? Maksudnya ini adalah nomor rumah pada urutan ke-14 ini mempunyai nomor berapa. Nah, sehingga nomor rumah ke-14 adalah nomor 353. Nah, semoga kalian paham pembahasan 5 soal latihan kedua pada pertemuan kedua ini. Saya Bapak Rahman Hidayat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.